Bisa nggak sopan dikit manggil-manggil orang? Hah? Pak Yongki, kamu sudah keterlaluan. Iya, Pak Bimo meninggal kamu nggak peduli sama sekali. Memangnya saya tahu Pak Bimo itu sakit keras? Hah? Kalau saya tahu, saya bantu dia. Sekarang ini kalian pikir aja, ya. Yang ringan-ringan aja. Kalian tahu, ada orang yang sok baik, kelakuannya sebaliknya. Pak Yongki, lu kagak usah ngadi-ngadi lu. Jangan suka lempar batu sembunyi tangan. Dengerin dulu saya ngomong. Saya ini lebih tahu semuanya masalah di sini. Yang kalian nggak tahu. Kalian tahu, Bu Nurul itu sering ke kontrakannya Pak Bimo. Masa iya? Jangan dabur saya Pak Yongki. Bu Nurul itu orang baik-baik di sini. Oh, bener pisan ya teteh. Tong sembarangan kamu teh. Tuti, Iput, Yayan, dengar. Sekarang kalian pikir aja. Bu Nurul itu menjadi orang yang paling bersalah atas kematian Pak Bimo. Sampai pemakamannya aja dibayarin kan. Bener ya tetehnya. Sekarang pikir lagi juga. Ngapain tuh Bu Nurul nyamperin terus Pak Bimo? Bu Nurul itu kan udah janda, udah lama. Pantesan atunya Bu Nurul teh sayang pisan sama si Rena. Udah seperti sama anak sendiri. Nah, sekarang daripada kalian di sini, mendingan kalian tuh pergi tuh. Selidiki Bu Nurul. Ya, ayo tuh Yen. Ya udah, kalau gitu kita pergi aja deh. Ya udah sana pergi. Ayo. Nanti kalau dapat infonya, kasih tahu saya. Ya. Nah Rena harus sabar dan ikhlas ya. Kita doakan semoga almarhum ayah agar semua amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Makasih ya, Bu. Ibu udah bener-bener kayak ibu kandung aku sendiri. Alhamdulillah. Bu, kenapa orang-orang ngeliatin kita sinis ya? Rasanya ini jadi gak enak, Bu. Udah sayang, gak usah dipikirin. Biar saja kalau mereka melihat kita seperti itu. Yang pasti kan kita gak berbuat salah sama mereka. Pokok nama ibu teh yakin pisan, Bu Nurul teh pasti ke kontrakannya Pak Bimo. Lo mosok sih? Ya? Alah, bener pisan atunya. Apa kata Iput? Pasti Bu Nurul teh habis ngecek Neng Rena, iya pan? Walah, bergedes tenan. Ternyata gosipnya bener toh. Gosip apa ibu-ibu? Iya, kebetulan kita baru dari tempat Rena. Kan kasihan. Dia baru kehilangan orang tuanya. Jadi saya dengan Aini ke sana untuk menenangkan dan memberikan simpati pada Rena. Bu Nurul. Ibu teh nyangka atunya ternyata Bu Nurul teh ada hubungan sama Pak Bimo-nya sebelum Pak Bimo meninggal. Padahal ibu teh ngontrak di tempat Pak Yongki. Tapi ibu teh ketinggalan berita. Tolong ya jangan fitnah sembarangan ibu-ibu. Aini nggak bisa terima kalau kayak gini. Waduh, Aini marah. Lawan Dut. Lawan Put. Kamu aja tuh. Lu. Lawan. Lu. Ayo lawan. Udah, Aini. aja aku. Jangan pedulikan mereka. Memang sudah begitu. Ayo sayang, kita pulang. Ih, nggak seru. Kok marah? Kalau marah kan berarti beneran, Bu. Udah yuk kita pergi aja yuk. Bener toh. Astagfirullahaladzim. Orang kayak gitu tuh nggak bisa kita diamin, Bu. Harus kita lawan. Udah ini. Percuma. Mau diapain juga memang sudah begitu mereka bertiga. Udah, sekarang kita sabar istighfar.
Kamu harus keluar dari kamar ini malam ini juga. Pak, bapak saya emang udah nggak ada. Tapi kan saya udah bayar uang sewa, Pak. Jadi bapak nggak bisa dong ngusir saya enaknya kayak gini. Ada yang mau sewa kamar ini harganya lebih tinggi. Kamu mampu? Hah? Saya akan pergi dari tempat ini. Tapi saya minta sama Pak Yongki kasih saya waktu, Pak. Saya juga perlu cari tempat tinggal yang baru. Nggak ada waktu lagi. Terserah. Kamu tinggal di mana terserah, ya. Nih, Allah, Pak. kamu pergi malam ini dari tempat ini, sekalian bawa nih baju almarhum bapak kamu ini yang udah kabar. Ya Allah, aku harus pergi kemana ya? Soalnya bapak yang selama ini jadi tempat aku buat pulang. Sekarang bapak udah gak ada. Jadi sekarang aku harus pergi kemana? Oh, dompetnya gak ada sih. Aduh, ya berarti ketinggalan dong di kontrakan. Ya udahlah, ambil dulu lah. Siapa lo? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bersampah semua? Siapa yang nyuruh Bapak untuk ngelemparin sampah-sampah ke rumah saya? Saya cuma disuruh, Mbak. Disuruh sama Pak Yongki. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi ini ulahnya Pak Yongki. Apa Pak Yongki ngelakuin ini karena dia kesel Aini marahin kali ya, Bu? Kenapa ada banyak bunga kayak gini? Aku harus merekam ini buat jadi bukti. Setelah kamar si Bimo kosong, aku bisa mendapatkan penyewa baru. Dan aku pastikan mereka tidak akan pernah pergi dari sini, apalagi pindah. Ngapain kamu? Masih penasaran kamu? Sini. Kamu jangan mau disuruh sama orang. Apalagi kalau kamu tahu itu salah. Saya terpaksa, Mas. Kalau enggak, saya bisa diusir dari rumah Pak Yongki. Saya nggak punya tempat tinggal lain. Iya, sekarang kami maafin, tapi Bapak janji ya, Bapak jangan mengulangi hal seperti ini lagi. Saya tidak mau tahu semua sampah yang ada di halaman rumah saya harus dibersihkan sekarang. Ya, siap, siap. Semakin lama kelakuan Pak Yongki itu semakin keterlaluan ya, Bu. Ini udah nggak bisa didiemin lagi. Udah, sabar, sabar. Setelah kamu datang ke kontrakan saya dan kamu bikin ulah, memangnya saya diam aja? Bu Nurul, ini, Mang, saya harus pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Jida mendadak pergi kayak gitu ya?
Apa jangan-jangan ada hal yang gawat? Aini juga mau keluar pamit sebentar ya, Bu. Ini mau kemana? Ayo, mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati sayang. Ini mau kemana ya? Ini, Dani, kamu kemana? kamu sendiri dari mana mau kemana? Tadi aku tuh ketemu sama penjaga makam. Dia nemuin dompet ini nih. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu kenapa. Perasaan aku nggak enak. Aku ngerasa kayak punya firasat buruk sama Rena. Firasat apaan? Aku juga nggak tahu. Mendingan sekarang kita ke kontrakan. Ya, Yuk. Rena. Daripada kamu hidup sebatang kara, lebih baik kamu bantuku. Pak, biarin saya pergi, Pak. Saya mohon. Supaya lebih sukses dengan menjadi tumbal. Ngapain kamu? Rena. Woi! Dani, itu pintunya kebuka. Jidan, ya Allah, Rena kenapa? Rena pingsan. Dia disekap sama Pak Yongki. Tolong jagain Rena. Saya harus kejar Pak Yongki. Dia kabur. Kamu kuat. Bisa. Ya Allah. Rena, ya Allah. Suara apa itu? Jangan-jangan itu akibat dari ritual nggak selesai itu. Ampun. Saya nggak sengaja. Ampun. Saya nggak sengaja. Ampun. Pak Yongki. Astagfirullahaladzim. Pak, bantu saya bawa bapak ini ke rumah sakit. Iya, Pak. Saya meminta maaf kepada semuanya. Rena, Bu Nurul, saya tahu saya sudah berbuat banyak salah. Saya sudah memfitnah dan sudah menyusahkan kalian semua. Maaf, enak aja. Orang kayak gini mah nggak bisa dimaafin. Biar dapat ganjaran atas perbuatannya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu Nurul, kita udah nuduh yang enggak. Iya Bapak Ibu. Kita ini kan manusia memang gudangnya salah. Tapi saya udah maafkan kok. Kita
Kita nggak boleh begitu. Allah saja maha pemaaf. Masa kita tidak bisa? Dan saya rasa Pak Yongki berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua menjadi manusia yang lebih baik. Pak Yongki, sekarang sudah saatnya Bapak untuk bisa memperbaiki diri, Pak. Minta maaf kepada Allah dan berjanjilah untuk menjadi hamba yang mau berbagi. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada semuanya. Saya berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Saya berjanji tidak akan pelit lagi. Dan semua hak yang berada di kontrakan ini, seperti air, listrik, saya akan membagi. Nurul, makasih banyak ya. Maaf aku belum bisa balas semua kebaikan kalian. Sampai aku udah harus pergi kerja keluar kota. Rena nggak perlu membalas Ibu dan Aini. Alhamdulillah, Ibu sama Aini senang banget kamu udah keterima kerja. Walaupun di luar kota. Yang penting sekarang kamu fokus. Insya Allah Ibu dan Aini pasti akan mendoakan kamu supaya kamu berhasil ya nak. Jaga diri ya, Rena baik-baik di sana. Ya, kamu juga ya. Jaga diri kamu, jaga ibu kamu juga. Aku tuh udah anggap kalian berdua kayak keluarga aku sendiri. Amin. Ya udah aku pamit. Hati-hati ya sayang, hati-hati ya nak. Hati-hati ya Ren. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.